Baiklah, pembelajaran pada pagi hari ini kita akan mulai. Saya mengucapkan selamat pagi, namo Sang Hyang Adi Budaya, namo budaya. Oke, Bapak izin untuk master dulu. Baik, hari ini kita akan melakukan pembelajaran yang tentunya masuk pada materi baru ya. Tentunya sebelumnya saya akan absensi dulu untuk kalian. Silakan dipersiapkan bukunya dan juga di Zoom-nya kameranya yang bisa on, silakan dinyalakan. Ananda hadir? Hadir, Pak. Arezia? Hadir, Pak. Calvin? Hadir, Pak. Shelin? Hadir, Pak. Karen? Hadir, Pak. Dairon? Dairon Lee? Wajahmu kayak mana Dairon Lee? Coba nampakkan Dairon Lee ya. Kamu beberapa hari ini ya. Shelin? Hadir, Pak. Diana? Hadir, Pak. Eriko? Hadir, Pak. Feliani? Hadir, Pak. Oke. Ferik? Ferik Hadir. Rolentino. Oke, terima kasih. Airin? Iren? Jackson, Jackie? Hadir, Pak. Jessica Evangeli? Ada? Jessie Elvina? Hadir, Pak. Elvina. Josh Benedict? Hadir, Pak. Kelly? Hadir. Liana? Loisa? Lois? Hadir, Pak. Maggie? Hadir, Pak. Markus? Martin? Hadir, Pak. Nicholas? Hadir, Pak. Novitalia? Hadir, Pak. Orlando? Oh, hadir. Pakai chat. Baik. Rijal? Hadir, Pak. Kamera Stephanie? Hadir, Pak. Oke, terima kasih. Ada Manggala ya. Airin? April, Ren? Oh, Airin. Hadir, Pak. Maaf. Carlson? Iya, hadir, Pak. Chelsea? Hadir, Pak. Crystal Young Lady? Hadir, Pak. Daniel? Devin? Hadir, Pak. Julia? Hadir, Pak. Elin? Hadir, Pak. Emily? Oh, email. Emily? Datang. Engli? Hadir, Pak. Faustin? Hadir, Pak. Fiona? Hadir, Pak. Jaden? Jowiner? John Vincent? Belum. Jovandi? Hadir, Pak. Levina Nayandri Swara? Hadir, Pak. Lien? Hadir, Pak. Melvin? Juvenius? Hadir, Pak. Melvin Theo Sandoro? Hadir, Pak. Nicole Angela? Oscar Patrick Sofyan?
Oscar, Raymond, Hadir, Pak. Sherin, Hadir, Pak. Tim Syusha, Hadir. Steve, Hadir, Pak. Vanes, Hadir, Pak. Vincent, Hadir, Pak. Vinson. Hadir, Pak. Oke, terima kasih ya. Banyak yang sudah hadir. Jadi bukunya tadi saya minta sudah sambil dibuka bahwa kalian setelah absen di sini juga jangan lupa untuk mengisi absennya di Google Classroom ya. Yang sudah saya bagikan jangan sampai terlupakan. Ya, nanti dicek yang belum isi absennya. Link sudah saya bagikan di Google Classroom-nya, silahkan tinggal diisi ya. Baik, untuk pembelajaran kali ini kita akan masuk pada materi yang itu mengidentifikasi informasi dalam bentuk teks eksposisi ya. Kalau kemarin kita belajar tentang teks iklan, slogan, dan poster. Dan hari ini kita akan sama-sama masuk pada materi baru yaitu teks eksposisi. Nah, sebelum kita berlanjut kita pada pembelajaran teks eksposisi, tentunya saya akan menyampaikan tujuannya. Kenapa kita harus belajar teks eksposisi? Nah, yang pertama adalah setelah kita mempelajari di bab ini atau di teks eksposisi, maka kita akan menjelaskan pengertian teks eksposisi ya, terus juga menjelaskan unsur-unsur teks eksposisi, menentukan pola-pola pengembangan pada teks eksposisi. Terus di situ juga kita akan menyimpulkan isi teks eksposisi yang dibaca, menentukan jenis-jenis paragraf dalam teks eksposisi, menentukan isi pada bagian struktur teks eksposisi, terus menentukan penggunaan kaidah kebahasaan dalam teks eksposisi, menjelaskan langkah-langkah menyusun teks eksposisi dan menyunting teks eksposisi. Ya. Dan yang tidak kalah lagi bahwa ketika kita sudah mengetahui bagaimana teks eksposisi kita buat, kita akan peduli terhadap lingkungan. Ini yang karakter atau kecakapan hidup nanti yang akan kita dapatkan. Ya, karena di teks ini adalah teks yang membahas tentang fakta-fakta yang ada di lingkungan kalian, disertai nanti pendapat dari penulis ya, dari kalian semua. Baik, silakan kalau mau ke toilet ya. Jadi di sini kalian juga harus bisa termotivasi, semakin semangat, semakin senang mempelajari teks-teks yang semakin bertambah ilmu, karena kemampuan menulis akan sangat diperlukan di pembelajaran-pembelajaran selanjutnya. Ya. Dan di sini kita akan sama-sama belajar ya. Kalian akan belajar teks yang baru, teks eksposisi. Kalau begitu saya akan langsung share screen ya untuk teks eksposisinya, tapi ini juga selalu berkaitan dengan buku yang ada di kalian ya. Bentar, saya share screen saya sudah sampai sana. Sudah kelihatan, Pak. Oke. Baik. Jadi untuk hari ini ya kita akan pelajari
bagaimana teks eksposisi itu. Ya. Oke, sebelum kita berlanjut, kita coba saya minta bacakan salah satu nama. Lian coba dibacakan di buku halaman 51 dulu, silahkan dibaca Lian. Teks eksposisi adalah teks yang berisi pemaparan suatu hal berdasarkan pernyataan penulis yang disertai alasan atau argumentasi. Tujuan penulisan teks eksposisi adalah untuk menjelaskan, memaparkan, meyakinkan, mengajarkan, dan mengajak pembaca untuk memberi perhatian lebih pada sebuah permasalahan. Hal yang dibahas dalam teks eksposisi ditulis berdasarkan sudut pandang penulisannya, namun dilengkapi argumentasi yang bersifat faktual. Setelah membaca teks eksposisi, pembaca diharapkan mendapatkan pengetahuan dan kesadaran terhadap sebuah permasalahan. Teks eksposisi dapat kamu temukan dalam artikel atau esai di media massa seperti koran, majalah, situs daring, dan lain-lain. Pada bab ini, kamu akan mempelajari teks dan menyajikan sebuah gagasan ke dalam teks eksposisi. Oleh karena itu, pelajarilah bab ini dengan penuh keingintahuan. Baik, terima kasih Lian. Nah itu ya, jelas literasi kita ya bahwa teks eksposisi ya, seperti itu pemaparan yang perihal berdasarkan pernyataan penulis ya. Jadi pernyataan-pernyataan itu pendapat-pendapat tetapi didukung dengan fakta-fakta yang ada ya. Jadi nanti menemukannya juga ada di berbagai media massa. Tadi sudah disebutkan kalau kalian mendengarkan ada di koran ya, ada di majalah dan situs internet ya, ataupun kalau sekarang banyak sekali ya media massa secara online bisa kita akses ya. Baik, kita akan langsung masuk pada bahasa Indonesia yaitu teks eksposisi ya. Nah, oke. Sekarang kita lihat pada buku ya yang sudah ada di kalian juga bahwa teks eksposisi di sini ada, kita harus mengamati dulu yang pertama. Nah, kita amati keempat gambar tersebut. Ini tidak lazim lagi ya, kalian sudah mengenali beberapa gambar ini ya. Jadi yang pertama ada gambar apa, bisa menyebutkan yang ini? Majalah. Oke. Yang ini? Yang kedua? Yang kedua yang kanan? Apa? Situs daring. Situs daring. Terus? Apa lagi? Buku. Yang ini, yang ini. Oh, ya masih menjawab yang ini. Tadi ada situs daring, ada yang menjawab lagi. Silahkan. Koran. Ya, internet ya. Terus ini apa? Buku. Buku ini? Koran. Koran. Nah, kita amati sama-sama bahwa gambar-gambar ini akan menimbulkan pertanyaan-pertanyaan. Nah, oke. Pada buku halaman 53 ya, kita lihat bahwa yang nomor 1 pertanyaannya adalah, nanti silakan langsung on mic ya yang mau menjawab. Ya, saya ingin ada interaksi ya, langsung bisa menjawab. Saya Pak boleh ya. Pernahkah kamu mencari sebuah informasi menggunakan benda-benda di atas? Ada? Pernah. Ya. Siapa ini namanya tadi? Yang menjawab pernah tadi? Martin. Martin. Oke, Martin. Terima kasih, Martin. Kamu pernah mencari yang media yang mana yang pernah kamu cari, atau di sini kan pertanyaan kamu telah mencari sebuah informasi. Informasi apa yang kamu cari dan pernah di mana kamu mencari dari 4 gambar ini?
Internet cari tentang sesuatu. Internet mencari tentang sesuatu. Ya, sesuatunya mungkin materi ya, bisa saja. Baik. Yang kedua, kita akan ditanya atau pertanyaan yang ada pada buku setelah kita melakukan pengamatan. Apa pendapat kamu atau pendapatmu setelah mendapatkan informasi dari benda-benda tersebut? Silakan, ada yang bisa menjawab? Apa pendapat kalian atau pendapat kamu setelah mendapatkan informasi dari benda-benda tersebut? Nah, caranya yang pertama ini benda apa sih? Yang kedua benda apa? Ketiga benda apa? Keempat benda apa? Nah, di empat benda ini kita dapat informasi apa dari benda satu? Kita dapat informasi apa? Benda dua dapat informasi apa? Begitu maksudnya. Silakan, ada yang bisa menjawab? Ayo. Dari pertanyaan nomor 2, apa pendapatmu? Pendapat kan terserah kalian. Ya, silakan. Ada yang bisa menjawab? Apa pendapat kamu setelah mendapatkan informasi dari benda-benda tersebut? Kita dapat mengetahui informasi-informasi atau berita-berita. Boleh, benar. Kalau yang dapat berita ini dari yang gambar yang nomor berapa? Ini dengan 2 siapa? atau 4. Ini dengan siapa? Sebutkan nama? Iya. Dilia. Oh, Dilia, betul. Halo? Iya, Pak. Oh, jadi kita dapat setelah mengamati atau mengamati benda-benda ini atau setelah mencari informasi dari benda ini kita dapat ya boleh berita mungkin. Kalau yang ini kira-kira dapat apa? Shelin, Julvian, atau Nicholas Sonkim? Yang mana, Pak? Yang gambar buku? Buku. Buku kita dapat ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan. Kalau tumpukan ini menurut Selin, ini tumpukan buku jenis apa, Selin kira-kira? Bisa ensiklopedia atau bisa novel. Novel. Kalau novel, biasanya kita mendapatkan informasi tentang apa? Cerita, karakter tokoh, dan peristiwanya. Oke, ya. Ya, jadi sudah beberapa teman kita sudah menjawab ya. Oke, terima kasih. Yang ketiga, apa saja informasi yang pernah kamu dapatkan dari benda-benda tersebut? Yang pertama ada majalah. Apakah kalian pernah dapat informasi dari majalah ini? Yang pernah dapat atau pernah melihat majalah untuk saat ini? Atau mungkin kemarin-kemarin, tahun-tahun kemarin? Kan sekarang sangat jarang ya kita punya majalah, mungkin kita lebih pada internet. Tapi saya rasa pernah lah. Ayo. Siapa yang pernah baca majalah? Lien pernah baca majalah? Loisha, Arezia, Angeli, Evangeli? Mendapat pengetahuan, Pak. Mendapatkan pengetahuan, ya itu pasti ya. Oke, jadi kalau ini ya biasanya kalau majalah itu informasi-informasi remaja bisa aja ada di sana ya. Mungkin informasi-informasi lowongan kerja juga ada. Terus yang internet, nah ini sangat luas ya, sangat luas sekali. Apa yang bisa dari internet? Contohnya Ananda, informasi apa?
Pernah mencari informasi di internet kan? Saya ya, Ya, kayak gempa bumi, apa? Yang keras? gempa bumi. Gempa bumi, mungkin mau mencari informasi tentang gempa bumi, tinggal ketik ya. Oke, kalau yang koran, Martin? Mencari informasi tentang tumbuhan. Tentang pembunuhan, mungkin dapat informasi berita ya. Oke, baik. Nah, dari gambar-gambar ini kita sudah mendapatkan gambaran ya bahwa teks eksposisi ada di antara mana dari 4 gambar ini. Ada yang bisa menyebutkan? Apakah dapat di majalah, dapat di internet, atau dapat di koran, atau ini buku novel? Koran, terus majalah internet. Ya. Nah, jadi karena kalau di buku ini kan contohnya adalah sebuah tumpukan novel ya. Biasanya kalau novel ceritanya ini kan tidak fakta ya. Data-data ini berkaitan dengan fakta ini tidak bisa secara real ya. Nah, ini biasanya kebanyakan adalah imajinasi. Jadi kita dapat teks eksposisi dari adanya media internet, ada juga koran, dan satu majalah ya. Oke, kita berlanjut. Sekarang pengertiannya tadi sudah dibacakan. Coba di buku di situ ada pengertiannya juga ya. Pengertian teks eksposisi saya minta coba bacakan Nicholas Songim. Yang di buku kalau di slide saya kurang jelas bisa di buku boleh. Yang halaman 53 dibaca dulu. Nicholas. Halo Nicholas. Merumuskan pengertian teks eksposisi. Apakah kamu suka membaca koran atau majalah? Sebutkan koran atau majalah yang pernah kamu baca. Koran dan majalah adalah salah satu sumber informasi terpercaya. Berbagai macam informasi dapat kamu temukan pada artikel-artikel di dalamnya. Artikel adalah sebuah laporan berita dalam koran, majalah, dan sebagainya. Sebuah artikel berisi pemaparan mengenai suatu hal. Pemaparan tersebut ditulis berdasarkan pendapat penulisnya, namun disertai dengan alasan argumentasi yang ilmiah atau dapat dibuktikan. Teks yang demikian disebut juga teks eksposisi. Untuk memahaminya lebih jauh, bacalah terlebih dahulu artikel berikut ini dengan saksama. Oke. Baik, kita kembali ke slide lagi bahwa teks eksposisi adalah sebuah paragraf ya, yang merangkai yang terkandung di dalamnya ini dalam jumlah informasi yang mana isinya ditulis untuk menjelaskan atau memberikan pengertian dengan gaya penulisan yang singkat, ya maaf, gaya penulisan yang singkat, padat dan akurat. Ya, jadi teks eksposisi tidak disarankan sampai berlembar-lembar ya, harus padat, singkat, fakta, tapi juga berpendapat. Nah, tujuannya untuk apa? Di sini teks eksposisi adalah untuk menyampaikan sebuah permasalahan agar dapat menggugah pembaca untuk melakukan sesuatu. Jadi teks eksposisi bisa kita buat contohnya untuk saat ini yang cocok masa pandemi ini kira-kira apa? Berkaitan dengan kesehatan ya. Nah, ini sangat cocok sekali. Nah, teks eksposisi dibangun atas 2 unsur nantinya, ada gagasan atau pendapat dan fakta. Jadi ada unsurnya itu ada 2, yang rohnya atau yang terkandung di dalamnya. Gagasan nanti Selin, terus ada Nicholas, Giovanni,
punya gagasan, punya ide. Setelah punya ide, didukung dengan fakta. Fakta-fakta yang ada, fakta-fakta berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Ya, jika kita selalu menjaga kesehatan, niscaya kita akan selalu sehat. Itu bisa dikatakan pendapat. Faktanya apa? Faktanya menjaga kesehatan itu dengan cara bagaimana? Ya, selalu memakai masker jika keluar rumah. Nah, fakta-faktanya itu seperti itu. Jadi mengerti ya nanti ya. Oke, kita lanjut terlebih dahulu bahwa oke. Nah, kita buka bukunya halaman 54. Silahkan. Saya minta untuk membacakan, ada Loisa membacakan halaman 54, yaitu lebih sedikit main game, anak lebih bahagia. Ini penulis Unoviana Kartika. Silakan. Lebih sedikit main game, anak lebih bahagia. Penulis Unoviana Kartika. Satu dibandingkan dengan tahun-tahun yang lalu, saat ini anak-anak mungkin akan lebih sulit dipisahkan dari game di gadget mereka. Namun percayalah, pembatasan jam main game pada anak perlu dilakukan. 2. Sebuah studi baru menemukan anak yang lebih sedikit main video game setiap harinya memiliki mood yang lebih stabil dibandingkan dengan anak-anak yang bermain lebih lama. 3. Peneliti menemukan anak yang lebih sedikit main video game kurang dari 1 jam dalam sehari cenderung lebih bahagia dan memiliki mood yang stabil daripada anak yang main dengan durasi lebih dari 1 itu. Bermain game lebih dari 3 jam sehari dapat memberi efek yang kebalikannya. Studi yang dipubliskan dalam jurnal Pediatrics itu menemukan anak yang bermain video game dalam waktu lama cenderung untuk menjadi moody, tidak bahagia dengan hidupnya dan bersikap negatif. 4. Andrew Przewalski, psikolog di Oxford Internet Institute, bagian dari University of Oxford, Inggris, mengatakan orang tua perlu membatasi waktu anak mereka untuk bermain video games. Pasalnya, kegiatan tersebut dapat memengaruhi perkembangan emosi dan sosial anak-anak, baik secara positif maupun negatif. 5 faktor lainnya yang memiliki peran penting dalam kesehatan emosi anak, yaitu stabilitas dalam keluarga serta hubungan anak dengan lingkungan sekolah. Untuk mengetahui hubungan antara bermain video game dengan perkembangan emosi, peneliti melibatkan 5.000 orang anak laki-laki dan perempuan berusia 10 hingga 15 tahun. Mereka menghitung waktu yang dihabiskan untuk bermain video game setiap harinya. Kemudian mereka juga membagikan kuesioner untuk mengetahui kesehatan dan perkembangan emosi dari peserta. 6. Hasilnya, anak yang bermain video game kurang dari 1 jam setiap harinya cenderung lebih bahagia akan hidupnya daripada mereka yang bermain lebih lama. Sementara anak yang bermain lebih dari 3 jam menunjukkan gejala yang sebaliknya. Mereka cenderung lebih tidak bahagia dan mudah mengalami mood yang buruk. 7. Meskipun jelas ada hubungan antara bermain game dengan stabilitas emosi, namun efek yang ditimbulkan tidak terlalu besar sehingga peneliti masih mempertanyakan apakah hubungan benar-benar secara signifikan terlihat. Oke, baik. Terima kasih, Loisa. Jadi nanti ini akan berkaitan juga dengan menyimpulkan isi teks eksposisi ya. Nah, nanti dalam menyimpulkan isi teks eksposisi dapat dilakukan dengan menggali informasi intinya terlebih dahulu. Lalu gabungkanlah ke dalam beberapa kalimat yang meliputi keseluruhan informasi. Berdasarkan di sini di slide Bapak, berdasarkan isinya teks eksposisi dikategorikan 2 jenis ya. Ada teks eksposisi argumentatif, ya, argumentatif. Ada yang tahu kira-kira argumentatif itu apa? Pertanyaan. Apa?
Pertanyaan. Pertanyaan. Yang lain mungkin ada? Berpendapat. Berpendapat, betul ya. Pendapat ya, Martin ya. Nah, terima kasih sudah menjawab juga. Nah, jadi di sini bahwa teks eksposisi dibagi ada dua. Pertama argumentasi yaitu berpendapat berupa paparan opini. Opini juga pendapat. Jadi argumen, opini itu masih berpendapat juga ya. Penulis yang diperkuat fakta disertai simpulan. Nah ini yang kedua, teks eksposisi ini teks eksposisi persuasif berupa paparan opini penulis yang disertai ajakan dan anjuran. Jadi persuasif itu apa? Yang bisa menjawab silakan. Menarik. Menarik. Ada yang bisa menjawab lagi? Mengajak. Mengajak. Ada yang bisa menjawab lagi? Membujuk. Membujuk, betul. Membujuk, mengajak, merayu, ya, boleh, ya. Nah itu. Jadi teks yang sifatnya persuasif, mengajak. Jadi mungkin kalian pernah mendengar kata-kata persuasif. Nah, sekarang kita kembali pada buku halaman 54. Kita akan menjawab sama-sama seperti kemarin. Saya akan share papan tulis saya. Ya, nanti silahkan jawab yang pertama. Setelah membaca teks tersebut dengan seksama, jawablah pertanyaan berikut. Apakah teks tersebut berisi paparan atau pemaparan detail mengenai sesuatu hal? Yang kedua, ketiga, dan keempat. Silahkan dibaca dulu. Silahkan dituliskan jawabannya. Saya persiapkan papan tulisnya, langsung dicatkan. Kalau yang memang langsung bisa nulis di papan tulis saya, bisa tuliskan. Oke, yang mau ke toilet silahkan dipersilahkan toilet ya. Ini saya stop dulu. Saya share papan tulis dulu. Ini saya beri judul kegiatan 3.1 buku paket halaman 54 sampai 55. Ya, saya minta keaktifan kalian semua untuk bisa nanti memberikan jawaban. Saya kasih waktu sebentar untuk menjawab pertanyaannya. Nah, kalau sudah langsung di chat. Ditaruh di mana ya? Akan saya cek di chat. Kalau yang mau langsung menjawab, buka mikrofon, on mikrofon. Ya, gampang. Ada 4 pertanyaan, tidak lama-lama. Saya persiapkan ini jawaban 1 ya. Nomor 1. Nomor 2. Nomor 3. Nomor 4. Ini nama yang menjawab. Silakan nomor 1, ada yang sudah selesai? Langsung aja. Jangan menunggu lama-lama, yuk. Ada yang sudah? Nomor 1 adalah apakah teks tersebut berisi pemaparan dengan
detail mengenai suatu hal? Silakan open mic-nya. Jawablah, ayo yang masih pasif-pasif mencoba berbicara. Maksudnya berisi apa, Martin? Coba open mic dijelaskan, Martin, maksudnya seperti apa? Nomor 1, apakah teks tersebut berisi pemaparan detail mengenai suatu hal? Berisi. Jawabannya berisi atau iya? Iya ya. Oke. Jadi di sini ini Lian sudah menjawab ya. Oh, Lian ya. Jawabannya ya. Ya. Jadi apakah teks tersebut berisi pemaparan detail mengenai sesuatu hal? Ya. Apakah, saya bertanya, Lian yang menjawab, apakah Lian dengan adanya teks itu kamu mendapatkan informasi secara lengkap? Halo? Iya, Pak. Ya. Karena di situ ya dari bagaimana anak bermain game ya. Oke, yang kedua. Apakah terdapat pendapat penulis dalam teks tersebut? Jelaskan pendapatmu. Terus mana yang termasuk pendapat langsung di chat, langsung dituliskan. Silahkan. Apakah terdapat pendapat penulis dalam teks tersebut? Silakan dicari. Elin, mungkin Nicholas, Darren Jomi, cari-cari ya yang ada pendapat. Oh, sudah ada yang chat. Oh. Oke. Ya, terdapat di nomor 7. Ini yang menjawab Shelin. Oke. Coba dijelaskan, Shelin. Biar teman-teman memahaminya, silahkan, Shelin. Halo, dengan suara saya? Apakah Iya, pendapatnya ada di nomor 7. di paragraf nomor 7? Betul? Meskipun jelas ada hubungannya, sudah diketik belum kamu? Oke. Anak bermain. Oh ya, anak bermain video game kurang dari 1 jam setiap harinya cenderung ya lebih bahagia akan hidupnya daripada mereka yang bermain lebih lama. Ini di paragraf ke-6. Untuk Lian menjawab. Hasilnya. Terus, jadi di sini ada beberapa pendapat. Ya. Oke, coba Selin diketikkan juga, Selin. Biar saya tuliskan di sini, Selin. Biar saya copy. Halo, Selin. Ini ketiknya kamu sudah lengkap belum? Iya, karena ya.
Ya, sambil dicari pendapatnya, saya ke nomor 3. Silakan ada yang sudah menjawab apakah terdapat alasan argumentasi. Silakan yang sudah menemukan apakah ada alasannya. Silakan dicek. Alasan argumentasinya ini yang nomor 2 ya, jadinya. Oke, silakan yang nomor 3. Ada yang mau menambahkan? Oke, nomor 3. Sudah ada yang chat? Ayo, aktif, ayo. Chelsea mungkin? Ini Jessica. Argumentasi mengatasi argumentasinya membatasi waktu anak bermain video game. Argumentasi, pendapat. Ini di paragraf keberapa, Jessica? Jessie ya? Jessica atau Jessie ini yang menjawab? Ayo, keempat. Ya, mengatakan argumentasinya perlu membatasi. Oke. Terima kasih. Ya, saya nomor 3 ada Jessica ya. Jessica Anjeli. Oke, nomor 4. Ada yang sudah nomor 4, Kelly. Jawabannya di sini berdasarkan pengamatanmu terhadap teks tersebut, apakah yang dimaksud dengan teks eksposisi? Teks yang terdapat informasi fakta dari penulis dan mana tadi? Juga disertai alasan dan pendapat. Jadi mana pertama kali tadi yang menjawab Kelly? Oke. Nah, ini berdasarkan ini ya. Kalian setelah membaca ya. Bukan ambil dari buku, maksudnya kalian mengerti mengapa teks eksposisi itu ditulis ternyata seperti itu. Saya copy lagi. Ini ada Loisa, ada Lien, hilang. Tadi yang pertama Kelly ya. Jawabannya semuanya sudah benar. Saya ambil satu dulu karena kok agak repot ini. Oke ya. Nanti coba saya. Oke. Nah, pindah di sini dulu. Oke. Nah, di sini yang pertama tadi ya, terus nomor 2, apakah terdapat pendapat? Nah, pendapatnya sudah ditemukan.
Terus di sini argumentasinya juga sudah ditemukan oleh Jessica. Terus ini ada dari Kelly ya. Kelly. Oke. Nah, oke. Jadi silahkan yang tadi mungkin ketinggalan bisa dituliskan dulu atau punya pendapat yang lain silahkan ya. Saya tambahkan yang tadi yang sudah menjawab nomor 4. Tadi ada Loisa, teks berisi sesuai dengan pendapat penulis. Ya, Shelin. Martin, teks eksposisi adalah teks yang menyampaikan sebuah fakta, bisa saja. Terus ada tempat penulis terakhir tadi yang panjang tadi, coba. Kalian sudah tadi. Ya, ini ya. Jadi, nah, teks yang berisi pemaparan berdasarkan pernyataan penulis yang disertai alasan argumentasi. Nah, ada yang menyebutkan teks bersifat fakta yang disertai dengan pendapat penulis. Teks eksposisi adalah teks yang menyampaikan sebuah fakta, tetapi didukung dengan argumen, ya boleh tambahkan argumen. Teks yang terdapat informasi fakta-fakta dari penulis dan juga disertai alasan atau pendapat. Ya, oke, terima kasih untuk jawaban-jawaban yang sudah diberikan, ya sudah dituliskan. Saya save dulu ya. Baik, selanjutnya saya kembali ke share screen yang pertama tadi. Oke. Tadi sampai slide ke menyimpulkan ya. Nih. Nah, selanjutnya kita ke struktur teks eksposisi. Jadi, kalau kita sudah melihat tadi bahwa bermain game dijelaskan ya, ketika ini juga bisa mengambil hikmahnya. Ketika seseorang bermain game terlalu banyak, ya itu juga akan mengurangi rasa senang, kurang bahagia, bahkan cenderung emosionalnya naik ya, murung. Nah, mari kita untuk kalian semua bisa mengatasi hal tersebut. Struktur teks eksposisi sekarang. Nah, ini di sini ada 3. Saya minta coba dibacakan ya. Teman kita Raymond, silakan Raymond. Slide saya bisa dinampak di situ ya. Struktur teks eksposisi terdiri dari 3 bagian. Bagian tersebut yaitu sebagai berikut. 1. Pernyataan pendapat atau tesis. Gagasan utama tentang salah satu permasalahan berdasarkan fakta. 2. Argumentasi. Penjelasan secara mendalam tentang pernyataan pendapat dan pengungkapan fakta sebagai penjelasan dari argumen si penulis. 3. Penegasan ulang pendapat. Salah satu penguat dari pendapat serta argumen yang dituncang oleh fakta. Oke, terima kasih. Jadi yang pertama adalah ada pernyataan pendapat. Kalau di buku halaman 59 itu dinamakan juga tesis. Yang kedua ada argumentasi, ini berkaitan juga dengan fakta-fakta dan argumentasi penulis. Ya, dari penjelasan nanti yang kalian akan ungkap, contoh sebuah kesehatan, ya memaparkan sebuah bagaimana menjaga kesehatan. Nah itu kalian ada yang namanya berpendapat dan juga ditunjukkan adanya fakta-fakta. Yang ketiga itu yang namanya penegasan ulang atau simpulan kalau di dalam buku ini. Jadi kalau di dalam buku atau kalian menemukan teks, eksposisi, argumentasi ini bisa agak panjang ya. Nah, jadi kalau yang namanya tesis
pembuka, gagasan utama. Ya, seperti kesehatan saat ini. Kalian berpendapat atau kalian menyampaikan bahwa sebuah menjaga kesehatan untuk saat ini sangatlah perlu. Ya, buka dengan kalimat, dengan paragraf yang menarik untuk memaparkan apa yang menjadi gagasan atau ide kalian untuk dijadikan sebagai tesis. Ada pertanyaan sampai sini? Silahkan. Tidak ada? Jadi di pelajaran bahasa Indonesia sering-seringlah membaca. Ya, Nak ya. Silahkan. Jadi biar memahami apa yang ada di teks-teks yang kita baca. Selanjutnya, ya. Nah ini. Kita masuk kepada kebahasaan teks eksposisi. Ya. Jadi teks eksposisi ini memiliki unsur kebahasaan juga. Selain struktur, kita juga punya unsur bahasa. Ya. Bahasanya apa saja di sana? Darren, coba dibacakan, Darren. Unsurnya yang di checklist itu apa saja? Pernyataan persuasif ajakan, pernyataan fakta, pernyataan argumentasi, dan pendapat istilah khusus. Oke. Jadi pernyataan persuasif. Ya, seperti tadi dikatakan ada ajakan. Pernyataan fakta. Fakta itu nyata. Ya. Terus pernyataan argumentasi pendapat. Seseorang berpendapat. Penulis berpendapat. Istilah khusus, nah biasanya di teks eksposisi akan muncul namanya kata-kata atau istilah yang khusus. Kalau dalam tadi teks yang kalian baca, nah ini istilah khususnya ada yang menemukan? Coba halaman 54. Istilah khususnya ada yang menemukan? Moody. Apa? Moody. Moody. Oke, yang lain? Boleh? Istilah khusus? Game. Game. Terus? Gadget. Gadget. Nah, itu ya. Nah, jadi di teks eksposisi ketika membahas tentang game, di sini yang masuk istilah khususnya ya berkaitan dengan game. Ada gadget, game, ya. Terus kalau nanti masuk pada kesehatan, beda lagi nanti yang masuk. Nah, kalian juga perlu menggunakan istilah khusus. Harus, Pak. Ya, kalau kalian contoh membahas tentang tanaman, biasanya kalau tanaman ada istilah khusus atau nama-nama lain, itu bisa dikatakan juga istilah khusus. Terus kalau untuk politik juga ada istilah-istilah khusus, demokrasi lah dan sebagainya. Ya, oke. Ada pertanyaan dulu sampai sini? Nah, di sini ya. Jadi kalau menemukan kaidah kebahasaan dari teks-teks ini, contoh kalau di teks yang sudah kita baca, ya kalian sudah menemukan persuasif. Mana sih yang mengajak kita? Nah, mengajak tidak harus ada kata ayo ya di sini. Tetapi ketika baca adanya informasi yang memberikan ajakan kepada kita. Ya. Membuang sampah pada tempatnya sudah termasuk melindungi lingkungan kita. Ini kalimat tidak ada ayo, tidak ada mari, tetapi secara orang yang menangkap informasi itu, oh ini mengajak, membujuk kita jangan sampai membuang sampah sembarangan. Maksudnya seperti itu. Jadi mengerti ya? Baik, kita lanjutkan. Nah, di sini, ketika nanti menulis teks eksposisi, nah, dalam menyusun teks eksposisi, keakuratan fakta merupakan hal penting. Karena teks eksposisi merupakan salah satu jenis teks faktual. Faktual itu adalah
sesuatu yang sedang terjadi atau yang sedang ngetren, ya, yang saat ini sedang dibicarakan banyak orang, kemungkinan seperti itu juga, ya, yaitu teks yang berdasarkan pada fakta. Nah, fakta-fakta yang ada di lapangan, fakta-fakta yang kamu berkaitan juga mengamati. Oleh karena itu, mengumpulkan fakta terhadap sebuah permasalahan merupakan hal yang sangat penting. Ketika kalian mau mengungkap sebuah teks eksposisi berkaitan kesehatan, nah, kalian cari data-datanya, ya, fakta-faktanya. Untuk saat ini boleh dari mengamati dari internet, ya, dari bertanya, ya. Jadi tidak ada data yang istilahnya mengarang atau berimajinasi. Itu. Hal-hal yang dapat kamu cermati dalam menyusun teks eksposisi adalah sebagai berikut. Tentukan tema. Contoh, kita memilih tema kesehatan. Ya, merumuskan tujuan penulis. Ketika kita menulis sebuah teks eksposisi tentang kesehatan, nah, tujuannya apa? Biar orang tahu bagaimana menjaga kesehatan. Ya. Terus peduli dengan mungkin juga orang lain biar terlindungi dari beberapa macam penyakit. Nah, tujuan-tujuannya dituliskan. Kita menulis itu tujuannya untuk apa? Memberikan informasi apa gitu loh. Ya. Terus mengumpulkan data, bisa saja dari foto, bisa saja dari video, bisa saja dari membuat atau dari televisi, bertanya dan sebagainya. Ya, ini data sangat penting juga. Nah, terus yang terakhir adalah membuat kerangka karangan. Nah, di sini disesuaikan dengan juga ada yang bagian atas kan ada tesis, argumen, terakhir adalah simpulan. Itu sudah dipetak-petakkan. Ya. Nah, ini ketika kalian nanti akan menuliskan sebuah teks eksposisi. Pak, apakah teksnya harus panjang? Ya, tidak harus. Ya. Yang paling utama ada pendapat kamu, terus ada faktanya, argumentasinya, dan juga nanti disimpulkan. Nah, ini sudah merupakan sebuah teks eksposisi. Nah, ini kalau kalian merangkum, selain ini coba bisa menyampaikan rangkuman mungkin yang kalian tangkap pembelajaran hari ini. Silakan. Satu anak mewakili. Elin mungkin, Elin? Yang sudah saya sampaikan itu hari ini sudah belajar apa sih? Yang sudah kamu tangkap, silakan. Tentang teks eksposisi, memaparkan sama menjelaskan informasi. Terus? Itu saja? Oke, terima kasih. Membaca cerita. Terus? Ada yang lain? Silakan ditambahkan dari Elin tadi. Hari ini Teks eksposisi pendapat strukturnya. jadi secara keseluruhan coba Martin, kamu berbicara apa simpulannya. Hari ini belajar apa sih? Gitu. Atau Fiona, silakan. Terdapat kaidah kebahasaan Bentar, pada dari teks awal eksposisi. kamu hari ini dalam pembelajaran bahasa Indonesia yang sudah disampaikan apa bla 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 gitu. Agak runtut, coba silakan. Pertama itu ada pengertiannya, baru struktur teks eksposisinya, kaidah kebahasaannya, dan ada baca sebuah cerita gitu, Pak.
Oke, terima kasih. Oke, ada yang mau menambahkan? Silakan untuk rangkuman. Shelin mungkin? Hari ini kita baca pengertian teks eksposisi dan artikel yang dalam teks eksposisi, terus cara menyimpulkan teks eksposisi, terus struktur teks eksposisi, kaidah pembahasan eksposisi, terus jenis teks eksposisi, terus menjawab pertanyaan dalam teks eksposisi. Oke, terima kasih. Ya, itu adalah simpulan ya tadi penambahan. Jadi teman-teman yang lain juga sudah betul, benar. Terima kasih. Sudah berarti sudah ada yang ditangkap, yang tidak. Ya, nanti pasti akan pembahasannya akan dilanjutkan pertemuan selanjutnya ya. Nah, jadi ini untuk rangkumannya. Jadi dari pengertiannya, strukturnya, kebahasaannya juga tadi ada jenis-jenisnya. Ya, ini hanya secara singkat saja. Oke. Nah, sekarang saya minta sedikit menjawab pertanyaan ini. 1. Langsung ayo, waktunya sudah selesai. Tahukah kamu apa kegunaan dari teks eksposisi? Yuk. Untuk mengetahui informasi dan fakta-fakta. Boleh. Terima kasih. Untuk yang kedua, mengapa teks eksposisi harus mempertimbangkan fakta? Supaya tidak salah informasi. Betul. Supaya tidak salah informasi, tidak menjadi berita hoax ya atau bohong. Yang selanjutnya, berikan contoh jenis pola pengembangan. Oh, kalau ini di buku ya. Ini di bukunya kalau kalian bisa melihat pola-pola pengembangan itu di halaman 56. Coba dibacakan mungkin Chelsea. Halaman 56 itu ada pola pengembangan. Atau yang sudah menemukan? Dilia. Pola proses berupa paparan urutan sebuah peristiwa atau urutan menghasilkan sesuatu. Pola sebab dan akibat berupa paparan yang setiap paragrafnya saling berhubungan. Gagasan pada setiap paragraf berhubungan sebab dan akibat. Pola perbandingan berupa paparan kesamaan dan perbedaan dua hal yang berbeda. Pola ilustrasi berupa paparan ilustrasi detail yang menjelaskan gagasan utama pada setiap bab. Pola definisi berupa paparan yang terbatas pada pengertian suatu hal. Oke, terima kasih ya. Itu adalah pola-pola pengembangannya. Jadi yang keempat, menurut kamu, apa manfaat dari teks eksposisi? Ini hampir sama dari yang pertama tadi ya. Jadi apa manfaatnya? Menyampaikan sebuah hal atau permasalahan agar dapat menggugah pembacanya untuk berbuat sesuatu. Oke, terima kasih. Ya, demikian tadi proses pembelajaran hari ini. Ya. Oke, baik. Terima kasih ya. Jadi hari ini sudah kita mempelajari tentang teks eksposisi yang sudah kita sebagai pertemuan pertama. Nanti akan dilanjutkan di materi yang selanjutnya, yaitu masih juga nanti kita pada menulis ya nantinya. Kita ada kemampuannya awal mengerti pengertiannya, menyimpulkan strukturnya, bahasanya, dan terakhirnya menulis ya nantinya. Oke, ada pertanyaan? Oke, saya tutup. Namo Buddhaya. Terima kasih waktunya. Ya,
Saya stop dulu ya nih ya.